Heyo sobat cerdas, sekarang kita akan lanjutkan. Kita akan jawab pertanyaan di halaman 110 di bab keempat. Yang kemarin kita bahas di bab ketiga, sekarang keempatnya. Langsung aja, nomor 1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, hanya 61-62% generasi muda yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Karena tidak adanya pembiasaan di lingkungan keluarga dan latar belakang orang tua yang berbeda, makin banyak generasi muda yang tidak menggunakan bahasa daerah. Jika ayahmu berasal dari suku Jawa dan ibumu berasal dari suku Batak, bagaimana kamu menyikapi hal tersebut? A. Tidak perlu belajar bahasa Jawa dan Batak, tetapi lebih mengutamakan belajar bahasa Indonesia karena itu adalah toleransi dalam keberagaman budaya. B. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ayah. C. Menggunakan bahasa Indonesia serta hanya belajar bahasa Jawa karena lebih mudah dipelajari dan mengikuti bahasa daerah ibu. Atau D. Menggunakan bahasa Indonesia tetapi berusaha mempelajari dan mempraktikkan bahasa Jawa dan bahasa Batak untuk melestarikan bahasa daerah. Jawaban yang benar dari nomor 1 ini adalah yang D. Freaky girl under the sheets. You love when things start slowing down. I know you got me, baby. Menggunakan bahasa Indonesia tetapi berusaha mempelajari dan mempraktikkan bahasa Jawa dan bahasa Batak untuk melestarikan bahasa daerah. Langsung aja kita lanjut ke nomor 2. Kelas 6 SD Persahabatan memiliki siswa dengan agama beragam. Ada 20 siswa beragama Islam, 5 siswa beragama Katolik, dan 3 siswa beragama Konghucu. Dengan kondisi kelas seperti itu, siswa yang berhak dalam pencalonan ketua kelas adalah A. Siswa beragama Islam karena jumlahnya lebih banyak. B. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas karena semua memiliki hak sama. C. Siswa beragama Katolik karena berada di antara jumlah paling sedikit dan paling banyak. Atau D. Siswa beragama Konghucu karena jumlahnya sedikit sehingga diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin kelas. Jawaban yang benar adalah yang B. Semua siswa berhak menjadi calon ketua kelas karena semua memiliki hak yang sama. Lanjut, nomor 3. Dalam agama Hindu terdapat anjuran bagi umat untuk tidak mengkonsumsi daging sapi. Suatu hari ada teman kalian yang beragama Hindu datang ke rumah. Kebetulan ibumu sedang memasak bakso sapi. Tindakan yang akan kamu lakukan untuk menghargai agama temanmu adalah A. Langsung menghidangkan dan mempersilahkannya makan bakso sapi. B. Menanyakan apakah temanmu bersedia memakan bakso sapi. C. Mencarikan pilihan makanan lainnya. Atau D. Membujuk temanmu untuk mencicipi bakso sapi yang telah dihidangkan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu mencarikan pilihan makanan lainnya. Karena dalam agama Hindu terdapat anjuran untuk tidak mengkonsumsi daging sapi. Oke, lanjut nomor 4. Ijul berasal dari Sumatera Barat. Sesuai tradisi, keluarganya selalu menyajikan makanan pedas. Suatu hari Sedi berkunjung ke rumah Ijul untuk mengerjakan tugas kelompok. Saat makan siang, Ijul menghidangkan makanan yang pedas, sedangkan Sedi tidak terbiasa dengan makanan pedas. Tindakan yang sebaiknya Sedi lakukan adalah A. Menyampaikan ketidaksukaannya terhadap makanan pedas. B. Mencicipi sedikit makanan untuk menghormati tuan rumah. C. Memaksakan diri memakan hidangan pedas. D. Meminta Ijul untuk menyediakan pilihan makanan lainnya. Jawaban yang benar adalah yang B. Mencicipi sedikit makanan untuk menghormati tuan rumah. Nomor 5, nomor yang terakhir dalam bab ini. Upacara adat Rambu Solok atau disebut
Aluk Rambu Solak adalah salah satu tradisi suku Toraja. Upacara adat tersebut merupakan upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seorang yang sudah meninggal. Upacara adat ini mengeluarkan biaya cukup tinggi karena dilakukan selama beberapa hari dan biasanya disertai penyembelihan kerbau, sapi, dan babi yang dagingnya dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Jika kalian berasal dari Aceh atau Bali pada saat itu berada di Toraja, sikap toleransi yang dapat dilakukan adalah A. Tidak peduli dengan upacara adat tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan kebiasaan suku kalian. B. Ikut hadir mendokumentasikan kegiatan tersebut karena menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia tetapi tidak ikut makan sajian daging sembelihannya. Atau C. Ikut hadir mendokumentasikan dan ikut makan sajian yang diberikan dalam upacara adat tersebut baik daging kerbau, sapi, ataupun babi sebagai bentuk sikap toleransi. Atau D. Mendokumentasikan dan melakukan live streaming di akun media sosial sambil membandingkan dengan upacara adat kematian dari daerah sendiri, kemudian mengomentari bahwa upacara adat di daerah sendiri lebih bagus. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu ikut hadir mendokumentasikan kegiatan tersebut karena menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia tapi tidak ikut makan sajian daging sembelihannya. Buat teman-teman yang mau kunci jawaban lainnya, subscribe dulu ya. See you.